Shalom saudara, tahukan saudara bahwa DNA gereja kita sejak awal didirikan adalah pemulihan Pondok Daud yang bicara mengenai pemulihan doa, pujian, dan penyembahan. Oleh karena itu, penyembahan selalu menjadi fokus yang sangat diperhatikan dalam gereja kita. Tuhan Yesus dalam Yohanes 4 ayat 23 mengatakan bahwa penyembah yang benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Dalam ayat itu, kata menyembah diterjemahkan dari bahasa Yunani proskuneo yang artinya seperti seekor anjing yang menjilat tangan tuannya. Anjing hanya dapat menjilat tangan tuan yang dikasihi dan dipercayainya. Jika saudara coba mengulurkan tangan kepada seekor anjing yang tidak dikenal, kemungkinan besar respon anjing itu bukan menjilat, tetapi menggigit tangan saudara. Jadi, menyembah tidak terlepas dari kasih dan percaya. Dalam Mazmur 135 ayat 15-18, pemazmur menuliskan mengenai berhala buatan tangan manusia, mempunyai mulut tetapi tidak dapat berkata-kata, mempunyai mata tetapi tidak dapat melihat, mempunyai telinga tetapi tidak dapat mendengar, juga nafas tidak ada dalam mulut mereka. Statement berikutnya dari pemazmur mungkin mengejutkan bagi kita. Dikatakan bahwa seperti itulah jadinya orang-orang yang membuatnya, semua orang yang percaya kepadanya. Dengan kata lain, seseorang akan menjadi serupa dengan apa yang dia sembah. Orang yang percaya atau mempercayakan diri kepada sesuatu akan menjadi serupa dengan hal itu. Jadi sekarang kita bisa tahu apakah seseorang itu benar-benar menyembah Tuhan atau tidak. Bila seseorang yang katanya suka menyembah Tuhan namun semakin serupa dengan dunia, siapa yang sesungguhnya dia sembah? Jika orang yang menyembah Tuhan semakin hari semakin sombong, mementingkan diri sendiri, bahkan hidupnya sama sekali tidak dalam kekudusan, sebetulnya siapa yang ia sembah? Sepertinya dia bukan menyembah Tuhan, karena karakteristik itu sama sekali tidak mencerminkan karakter Tuhan kita, Yesus Kristus. Tuhan Yesus selama pelayanannya di dunia pernah menegur dua ekspresi penyembahan yang salah. Pertama, penyembahan egosentris yang fokus kepada diri sendiri. Tuhan Yesus menegur orang Farisi yang melakukan ritual agamawi di depan orang-orang bukan untuk menyenangkan Allah, tetapi supaya dilihat orang dan mendapat pujian. Tindakannya sih menyembah, tetapi tujuannya bukan untuk menyembah Tuhan. Tangannya diangkat seperti sedang menyembah, tetapi sebenarnya dia sedang perform supaya dilihat dan dipuji orang. Kedua, penyembahan bertopeng. Penyembahannya hanya tampak baik dari luarnya saja. Tipe ini secara lahiriah menyembah, tetapi tidak hidup mengikuti kehendak Allah. Tuhan Yesus mengecam ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi yang kelihatan bersih di luar, seperti kuburan yang dicat putih di luar, tapi berisi tulang belulang dan berbagai jenis kotoran di dalamnya. Suka menyembah sih, tapi dosa jalan terus. Rajin menyembah, tapi tidak mau hidup kudus. Penyembahannya hanya tindakan lahiriah dan tidak mengenai esensi penyembahan yang sesungguhnya. Saudara, perlu kita ingat, salah satu kriteria penyembah yang benar menurut Tuhan Yesus ialah menyembah di dalam kebenaran atau aletheia yang memiliki arti truth dan juga verity, yang berarti kebenaran, kejujuran, ketulusan, integritas. Menyembah itu harus jujur, harus tulus dan harus dinaikkan dari hidup yang berintegritas. Bagaimana caranya supaya kita bisa menyembah dalam standar yang demikian? Maleakhi 3 ayat 1-4 menuliskan setidaknya ada dua hal yang harus kita relakan untuk dapat menjadi penyembah yang benar. Yang pertama, relakan diri untuk masuk ke dalam pemurnian Tuhan. Pemurnian adalah sebuah kata yang tidak nyaman. Dimurnikan adalah sebuah proses yang tidak enak. Seperti emas yang ingin memperoleh nilai yang tertinggi, pemurnian adalah sebuah hal yang tidak dapat dihindarkan bila kita mau memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Supaya hidup kita diperkenan oleh Tuhan dan supaya penyembahan kita dapat kembali menyenangkan hati Tuhan, kita harus rela untuk selalu dimurnikan. Yang kedua, relakan pikiran kita dimurnikan oleh Tuhan supaya kita dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Relakan hati kita dimurnikan oleh Tuhan
karena dari hati kitalah terpancar kehidupan. Jadi saudara, mari menyembah dengan cara yang benar. Biarlah segala pujian, hormat, dan kemuliaan hanya bagi namanya. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silahkan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih. Selamat siang semuanya. Ada sukacita siang hari ini Bapak Ibu Saudara? Kayaknya kurang semangat ya, sekali lagi. Ada sukacita siang hari ini Bapak Ibu Saudara? Amin, walaupun siang mungkin hawanya ngantuk tapi kita tetap semangat memuji Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Mari saya undang kita semuanya untuk bangkit berdiri Bapak Ibu. Kita mau bersama-sama bersatu dalam doa. Kami mengucap syukur untuk kasih setia-Mu Tuhan dalam hidup kami. Terlebih di hari ini Tuhan boleh persatukan kami di tempat ini Bapa. Untuk sama-sama kami boleh memuji menyembah Engkau. Kami datang ke hadirat-Mu Tuhan mencari wajah-Mu. Kami rindu dan haus akan Engkau Bapa. Kiranya Roh Kudus datang di tempat ini Bapa, memenuhi setiap kami, menjamah hati kami Bapa. Biarlah setiap kami yang hadir, kami boleh mendapatkan sukacita yang baru, damai sejahtera yang baru, kekuatan yang baru yang daripada Tuhan saja. Terima kasih Bapa. Kami serahkan ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya hanya di dalam satu nama, Tuhan kami, Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Saya persilakan Bapak Ibu untuk duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Kami mau terus katakan Engkau Allah yang baik dan setia dalam hidup kami Tuhan. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Katakan dari awal. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Ku sembahkan, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembahkan Bapa, ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Mari katakan lebih sungguh-sungguh lagi di hadapan Tuhan. Apapun yang terjadi, apapun yang terjadi dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Katakan apapun yang terjadi, apapun yang terjadi di dalam hidupku Tuhan, kami mau terus katakan Engkau baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik.
ku sembahkan, tak dapat ku membalas. Ku sembahkan Bapa, ku rindu selalu lebih lagi sama-sama nyatakan ku sembah. Kami mau terus sembah Engkau Tuhan. Tak dapat ku membalas, ku sembahkan ku sembahkan Bapa, ku rindu selalu menyenangkan. Mari sama-sama kita sembah Tuhan siang hari ini. Terus nyatakan rasa syukurmu di hadapan Tuhan siang hari ini. Katakan terima kasih Tuhan, terima kasih ya Allah. Kami mau terus sembah Engkau ya Tuhan. Kami mau terus katakan Engkau baik dalam hidup kami Tuhan. Apapun keadaan kami Tuhan, kami mau terus katakan Engkau baik Tuhan. Haleluya. Terima kasih ya Allah. Terima kasih Yesus Tuhan. Kau yang kami muliakan, Kau yang kami sembah Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami mau terus nyatakan Engkau Allah yang luar biasa dalam hidup kami Bapa. Penyertaan-Mu sempurna, kasih-Mu nyata dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari terus ungkapkan rasa syukur di hadapan Tuhan siang hari ini. Apapun keadaan kita, kita mau terus katakan Engkau baik Tuhan dalam hidup kami. Bahkan teramat baik dalam hidup kami ya Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Kau Allah yang setia dalam hidup kami Tuhan. Lebih lagi kami mau nyatakan di hadapan-Mu. Ku sembahkan, ku sembahkan, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembahkan, ku sembahkan Bapa, ku rindu selalu menyenangkan. Biar Bapak Ibu jemaat saja yang katakan. Sama-sama kita nyatakan. Ku sembahkan, kami sembah Engkau Tuhan. Tak dapat kami balas. Ku sembahkan, ku sembahkan Bapa. Lagi sama-sama nyatakan di hadapan Tuhan. Ku sembahkan, ku sembahkan, tak dapat ku balas. Ku sembahkan
nama Tuhan. Terus nyatakan haleluya. Kami rindu senangkan-Mu Tuhan. Kami rindu sukakan hati-Mu lewat pujian sembah kami. Oh, haleluya. Mari kembali bawa yang terbaik di hadapan Tuhan siang hari ini. Mari terus kembali bawa yang termanis bagi Tuhan. Oh, terima kasih ya Allah. Hanya Kau yang layak untuk kami sembah Tuhan. Kami muliakan nama-Mu, Yesus. Kami mau terus bawa yang terbaik di hadapan-Mu ya Allah. Kami mau terus bawa yang termanis di hadapan-Mu ya Tuhan. Sebab Engkau yang layak terima segala pujian kami. Engkau yang layak Bapa. Engkau yang kami muliakan, Jesus. Tak dapat ku balas kebaikan-Mu, tak dapat kami balas Tuhan kebaikan-Mu, kasih setia-Mu. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan, haleluya. Terima kasih Yesus. Tiada yang bisa kami lakukan selain memuji memuliakan Engkau Bapa. Kami rindu lebih lagi Tuhan untuk membawa sembah pujian kami ke hadapan-Mu. Sebab Engkau yang layak terima segala pujian. Mari Bapak Ibu Saudara, saya undang kita semuanya bangkit berdiri. Sama-sama kita nyatakan di hadapan Tuhan. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Inilah kerinduan kami Tuhan. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Amin. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Lebih lagi sama-sama katakan. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari penghormatan kepadamu ya Allahku. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita yang luar biasa. Sama-sama nyatakan. Mulutku penuh kepadamu. Sepanjang hari ku beri kepadamu ya Allah.
Yesus Kristus. Dan biarlah siang hari ini Tuhan, kami mau lebih lagi untuk memuji dan memuliakan Engkau Bapa. Yang siap memuji Tuhan, sama-sama kita mau katakan, amin. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya, sekali lagi saya ingin menyapa Bapak Ibu Saudara, shalom semuanya. Kayaknya lemes sekali ya Bapak Ibu, saya mau dong dengan semangat walaupun siang-siang hari ini. Sekali lagi ya, shalom Bapak Ibu Saudara semuanya. Ada sukacita di siang hari ini, amin. Yang siap memuji Tuhan boleh lambaikan tangannya, boleh kasih salam dong kanan kiri depan belakang Bapak Ibu Saudara. Sama-sama, mari memuji Tuhan. Mari memuji Tuhan. sorak-sorak yang terbaik buat Tuhan kita. Katakan haleluya. Masih semangat memuji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Kok ini ya, kurang ya suaranya ya. Yang mau lebih lagi memuji Tuhan, sorakan haleluya. Tuhanlah kekuatan dan mazmur dalam hidup kita, amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan.
kasih setia Tuhan tidak pernah pergi dari hidup saya dan Bapak Ibu Saudara. Amin. Mari yang lebih lagi mau memuji nama Tuhan. Kita mau katakan pujian ini lebih lagi di hadapan Tuhan. Sama-sama kita angkat tangan kita Bapak Ibu Saudara. Katakan, ku mau selalu bersyukur. Takkan pernah berubah. Walau bumi, gunung-gunung, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, tak pergi dariku kasih setiamu, tak pergi dariku kasih setiamu, tak pergi dariku. Haleluya. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita Bapak Ibu Saudara. Katakan haleluya. Tuhan kita Tuhan yang luar biasa, amin. Boleh bilang kanan kirinya dong, Tuhan kita Tuhan yang luar biasa. Puji nama Tuhan. Saya persilahkan Bapak Ibu untuk duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Di minggu yang ketiga ini, kita sama-sama diberi kesempatan untuk memberikan persembahan diakonia Bapak Ibu Saudara. Saya persilahkan Bapak Ibu boleh mempersiapkan persembahan untuk diakonia dan juga para pelayan Tuhan saya undang untuk maju ke depan. Kita tundukkan kepala, kita berdoa Bapak Ibu. Biarlah kiranya segala puji-pujian kami boleh menyukakan hati-Mu ya Bapa. Kalau sebentar kami akan memberikan persembahan diakonia, kiranya Tuhan, Kau yang memberkati setiap tangan-tangan yang memberi dan yang akan mengelolanya Bapa. Biarlah ini menjadi sarana memperluas kerajaan-Mu di tempat ini Tuhan Yesus. Kami siap memberi dengan sukacita. Haleluya. Amin. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan besar Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikanku Allah dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seluruh kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu.
Masuklah turun kehendak-Mu, lakukanlah sesuai rencana-Mu. Sama-sama katakan, ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan seluruh dalam segenap jalanku, memuliakan nama. Ku mau seperti-Mu Yesus, mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan seluruh dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Seundang kita semua bangkit berdiri, Bapak Ibu Saudara. Sama-sama kita nyatakan, ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan seluruh dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu, Bapa di dalam surga, haleluya, terima kasih buat kasih setiamu. Engkau tidak pernah meninggalkan kami berjalan sendiri, oleh karena itu ibadah ini masih terus dalam pegangan kontrolmu ya Tuhan. Terima kasih, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Karena Engkau mau membahagiakan kami, mau menuntun kami untuk mengerti kehendak-Mu lebih jauh dalam kehidupan di tahun yang baru ini yang masih gelap bagi dunia ini. Tapi bersama dengan Engkau itu akan diterangi oleh firman-Mu supaya kami tahu kemana kami akan mengarahkan hidup kami yang sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Kok tepuk tangannya cuma satu di belakang? Yang samping kiri ini bisa ke tengah enggak? Samping kiri saya bisa ke tengah supaya saya punya kepala leher enggak capek. Agak ke tengah dikit supaya bisa. Jangan masuk gereja kayak di bioskop. Ada nomor-nomornya, Anda boleh berubah. No, di sini harus bisa relax. Kalau engkau merasa lebih bagus, ya tepatnya supaya lebih mengena gitu. Kalau nonton, kalau mau ke bioskop kan ada nomornya, ada tiketnya kan. Nggak boleh pindah-pindah kan. Gitu. Saya heran dulu waktu saya masih kecil, saya suka nonton bioskop di depan layar gini. Sepertinya lebih bagus, padahal rusak matanya. Tapi kalau dengan Tuhan harus lebih dekat. Amin. Layarnya Tuhan itu terbuka waktu ibadah ini. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus dulu. Oke. Kita akan buka bersama-sama dari Efesus pasal yang kelima. Kita baru saja meninggalkan tahun yang lama lalu masuk kepada tahun yang baru. Dan tentunya suasana kebahagiaan itu masih terasa sekalipun ada beberapa saudara-saudara kita di Sumatera sana yang mengalami bencana nasional, tetapi sebenarnya bukan bencana nasional, hutan ditebang semaunya aja, makanya
Tuhan biarkan aja gitu. Supaya sadar bahwa kehendak Tuhan, alam itu jangan dirusak. Amin. Saya pernah kemana ya, ke Monas kalau tidak salah, ada tulisan di taman itu, saya jangan diinjak. Saya jangan diinjak. Itu artinya bahwa alam natural ini yang sudah disiapkan oleh Tuhan tidak boleh dirusak. Karena Tuhan mau dikelola. Jadi seharusnya saudara-saudara, dunia ini, Indonesia ini harus dipimpin, dikuasai, diperintah oleh anak-anak Tuhan. Bukan oleh orang-orang yang tidak kenal Tuhan sekarang ini, semaunya aja. Kalau anak Tuhan yang memerintahkan, rasanya lebih endah ya. Ayat bener. Ayatnya di mana ya? Cari tahu sendirilah. Waktu Tuhan berkata kepada Adam, Adam, ini semua aku sediakan kepadamu, kelola dan muliakan aku. Tepuk tangan dong. Dari dasar ini, sebenarnya bumi ini harus dikuasai, diperintah oleh anak-anak Tuhan yang takut akan Tuhan. Tapi karena kenapa jadi sekarang ini begini ya? Karena ada pemilihan umum. Mau pilih Tuhan atau pilih saya? Disitulah. Hello orang hitam. Saya juga hitam tapi manis. Karena pemilihannya salah. Makanya tadi pagi saya khotbah mengenai Yosua berkata kepada bangsa Israel, pilihlah hari ini, tanggal 18 Januari, kepada siapa kamu akan beribadah? Kepada dewa-dewa orang Amori ataukah kepada Tuhan? Kalau aku, kata Yosua, sudah 24, makanya masuk kebaktian pagi tadi. Nggak masuk sih, tapi tidak apa-apa, Tuhan masih bagus ya. Masih siapkan kebaktian kedua yang orang lain lagi tidur, kita lagi ibadah. Tetapi aku dan segenap isi rumahku, aku akan tetap beribadah kepada Tuhan. Tepuk tangan. Jadi Yosua tidak memilih manusia, tapi Yosua pilih Tuhan yang mengatur hidupnya. Dan Yosua menjadi leader, menjadi pemimpin yang bagus untuk bisa membawa bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian yang penuh dengan air susu dan madu. Dalam arti semua tercukupkan. Bukankah kita juga sama? Mau supaya tahun ini semuanya tercukupkan? Ayo, siapa yang angkat tangan? Waduh. Saya pernah khotbah di Natal orang Ambon, Maluku satu rasa. Sementara habis khotbah, saya bilang ini kita mau doa ini. Ayo yang tidak punya rumah, semua angkat tangan. Saya pikir ini orang Ambon ini kenapa ya? Nggak punya rumah di Jakarta sini. Sudah saya doakan Tuhan, berkati mereka Tuhan. Ini anak-anak Ambon ini suka menyanyi, memuji Tuhan. Tapi di bawah pohon kelapa Tuhan. Bukan di gereja, di bawah pohon kelapa. Berkati mereka Tuhan. Kasih mereka rumah karena keong aja punya rumah. Setelah turun saya tanya kepada ketuanya. Ini kenapa anak Anda punya rumah? Opa harus tahu Opa, kenapa? Ini anak-anak kan kejahatan semua. Lalu kalau kejahatan lalu kenapa ada hubungan apa dengan rumah? Ya kalau mereka bunuh orang atau potong orang, kan dicari polisi, mereka pulang Ambon sudah selesai. Rumahnya biar ada rumah orang. Kontrakan. Ini otak setan ini. Otaknya kejahatan melulu. Kenapa harus bunuh orang? Kenapa harus tidak mengasihi orang, sayang orang? Kenapa harus bunuh? Ya biasalah perjuangan hidup. Karena soal perut. Ya begitulah. Tapi kalau doa teh manis. Memangnya dia opa? Dia bapak. Bapakku yang baik. Lupa mereka. Udah biasa lagu-lagu. Ayo, tolong saya siapa yang tadi WL tuh, singer. Pulang dia.
Yang tadi di sini, mana dia? Bapakku yang baik, sangat Ku cinta, kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Engkau Bapakku yang baik, penuh karunia. ku bersyukur selalu kepadamu Bapa. Jadi hubungan kita dengan Tuhan Allah itu adalah sebagai anak dengan Bapa. Kedekatan. Nah, anak biasanya mau diberkati, dibahagiakan oleh bapaknya. Betul? Bapak dunia ini aja mau. Tapi bapak dunia yang sekarang ini agak berbeda ya, karena kerusakan moral kehidupan manusia, makanya sulit kita dapatkan bahwa bapak dengan anak itu punya hubungan yang harmonis yang bisa membahagiakan. Itulah sebabnya Efesus pasal 5 ayat yang ke 15 kita baca sampai ayat 17 untuk menjadi pengantar khotbah saya ini tentang kehendak Tuhan untuk kita berbahagia. Sekalipun Natal, tahun baru sudah selesai, tapi tahun 2026 masih gelap, tapi bagi Tuhan itu kebahagiaan buat kita. Amin. Karena Yesus berkata, akulah terang dunia. Terang itu datang, kemudian yang gelap itu menjadi lebih terang. Kelihatan apa di situ? Akan kelihatan jelas. Sehingga Efesus pasal 5 ayat yang ke berapa tadi? 5 ayat 15. Kita baca 1, 2, 3. Karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Nah, ntar dulu. Karena itu perhatikanlah bagaimana kamu hidup. Perhatikan dengan seksama. Saya ingat kata seksama ini dicanangkan di dalam proklamasi. Di proklamasi itu ada kan? Apa itu? Ada tapi enggak tahu. Apa itu? Dengan seksama dan tempo yang sesingkat-singkatnya. Ambon 17. Ambon lagi dengan Belanda. Katanya orang Ambon tuh anjing Belanda katanya. Setia maksudnya. Tapi ya setia kepada Tuhan lah ya. Amin. Perhatikan dengan saksama bagaimana kamu hidup. Coba kita renungkan tahun lalu dengan mulainya 3 minggu terakhir ini. Bagaimana kehidupan kita? Beda enggak? Sebagai anak Tuhan, ada perubahan enggak? Jangan jawab. Ada pertanyaannya enggak perlu dijawab, direnungkan. Iya. Ada perubahan enggak? Kalau enggak ada perubahan, nah hari ini Tuhan berkata, perhatikan dengan saksama bagaimana kamu hidup. Hal saksama itu ada perbandingannya adalah janganlah seperti orang bebal. Tahu bebal, kepala batu. Ini batok kepala ini bisa berubah jadi batu. Dengan kepala batu. Keras. Susah dinasihatin, susah sekali. Dibilangin ngeyel. Tuhan enggak mau. Tuhan enggak mau. Tuhan mau kita punya hati yang lembut. Tadi itu konfirmasinya bagus ya. Kamu nyanyi lagu apa tadi?
bagaikan bejana. Oh dia sendiri enggak tahu kalau dia nyanyi itu akan tompang saya punya khotbah. Dan tepuk tangan buat dia dipimpin oleh Roh. Saya bilang ini anak tahu saya punya khotbah, saya mau khotbah mengenai Tuhan bentuk kita nih. Oh bagaikan bejana. Ya ampun, dia kan diurapi juga, bukan kamu aja. Jadi saya tidak boleh sombong, dia juga perlu diberikan pujian bagi Tuhan. Haleluya. Ada orang yang pimpin kebaktian semaunya dia. Lagu-lagu dia aja dia nyanyi. Bahasa Inggris dulu. Encim bilang, Pak, bahasa Inggris terus ya. Sekali-sekali bahasa Cina lah. Oh boleh. Saya bilang nanti saya naik ke atas kita nyanyi bahasa Cina. Emang kadang-kadang sebagai WL harus mengerti juga keperluan ya kan. Jam-jam begini jam tidur jadi mesti bangkitkan. Dibentuk oleh Tuhan, dengan kata lain kita harus menjadi seperti orang yang diingatkan oleh Tuhan. Bukan seperti orang bebal, kepala batu, tidak mau dinasihatin, tidak mau diarahkan, dituntun. Tidak bisa, susah. Orang seperti ini tidak akan berbahagia. Percayalah, kalau saudara di kantor, di perusahaan orang lain, yang kau melamar, kau kerja, kemudian semaunya aja. Mana bisa, dipecat loh. Tuhan juga kan tertib. Dikira Tuhan tuh kayak ada lagunya yang dibuat oleh seorang pendeta tersohor juga. Suka-sukanya Tuhan, suka-suka. Saya bilang ini pendetanya ngawur ini. Tuhan enggak pernah suka-suka dengan kita. Tuhan mau kita tuh belajar mengerti Dia, bukan suka-suka. Saudara mau dibuat Tuhan suka-suka semaunya saudara. Hari ini jadi monyet, besok jadi anjing, mau? Nggak mau kan? Kita mau diperlakukan secara terhormat karena kita diciptakan sesuai dengan gambar dan rupa Dia. Tepuk tangan. Dia sangat menghargai kita karena kita disebut oleh firman Allah seperti biji matanya. Tai mata dibuang, biji mata dipelihara. Haleluya. Amin. Jadi suka-sukanya Tuhan enggak bisa itu. Saya protes itu, saya bilang waduh lagu ini bahaya ini. Tuhan enggak pernah suka-suka dengan kita. Tuhan mengerti. Oh si Ambon ini harus dituntun begini. Orang Jawa harus dibegini. Orang Batak harus begini. Orang Chinese di dapur aja bikin mie. Contohnya. Jadi Tuhan tuh mengerti kita. Sehingga dia mengatur kita punya pertobatan, perubahan, pendewasaan rohani juga beda. Saudara, doa itu enggak boleh dipaksa. Baca firman Allah juga enggak boleh dipaksa. Tapi kenapa harus dipaksa? Karena belajar untuk disiplin. Tapi kalau sudah jalan ya otomatis. Amin. Tapi untuk dipaksa itu dikasih pengertian. Makanya hari ini saya mau mengajar tentang pendewasaan rohani. Kadang-kadang kita di gereja harus begini, harus begitu, harus begitu. Enggak bisa. Harus dikasih pengertian. Mengapa harus banyak doa Pak? Coba satu hari kamu udah bicara dengan istrimu, bisa gak? Satu hari udah usah ngomong. Dapur tutup. Jangan ngomong dengan suami. Nggak ada pemasukan. Kosong kantongmu. Kering. Kok nggak ada amin ibu-ibu? Bapak-bapak yang ngerti gak? Jadi komunikasi itu penting. Dan doa itu adalah komunikasi. Coba bernafas, coba tarik nafas. Jangan lepas, habislah saudara. Nah itu namanya, jadi komunikasi. Dan Tuhan mau, kita itu mau dituntun. Orang bebal itu nggak mau dituntun. Tetapi seperti orang arif. Tahu arif? Ada nama arif di sini. Arif itu tahu mengatur kondisi seperti apa untuk menyenangkan Tuhan. Itu bijak. Bijaksana, bijak sini. Rujak sana, rujak sini. Senyum lagi. Orang yang tahu mengerti Tuhan mau apa dengan saya ini. Begitu. Kebaktian seperti ini Tuhan mau apa ya? Kenapa saya masuk jam 1:30 ya? Kenapa enggak pagi? Kenapa enggak sore? Ya itu nanti Tuhan kasih tahu.
Ayat 16. Dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Kejahatan saudara bisa buka di YouTube, di Google. Capek. Saya itu ada tentara yang dibunuh oleh 11 tentara juga kan. Itu papanya kan marah. Saya cerita buat teman saya di pastori situ. Bapaknya marah, lalu teman saya jenderal polisi, dia bilang, ini tentara ini nggak ngerti dia. Dia lupa bahwa waktu dia izinkan anaknya jadi tentara, izinkan dari orang tua untuk anak dia tentara, itu bukan lagi anak dia, itu anaknya negara. Jadi sudah putus hubungan itu, jadi nggak boleh komplain, nggak boleh membela, itu sudah diserahkan kepada negara kok. Udah damai nih, enggak ada yang jadi tentara sini ya. Gak pikir prajurit. Saya baru sadar, oh gitu ya. Lalu saya kembangkan ke saya. Saya ini sudah mengabdikan diri untuk Tuhan. Jadi hubungan saya dengan keluarga itu udah putus. Dalam pengertian saya ini anaknya. Siapa yang jawab dari situ tuh? Ya kalau saya anak Tuhan berarti yang membahagiakan saya bukan orang tua. Tapi siapa? Ya Tuhan. Tuhan pakai orang tua, pakai tetangga. Dalam keluarga saya tinggal saya sendiri. Yang lain sudah lewat. Waduh saya sendiri. Ya bapakku yang baik dari lagu tadi. Bapakku yang baik. Saya anak bungsu tapi semua saudara sudah lewat semua. Pass away. Go to heaven or go to hell. Aku enggak ngerti, yang penting mereka tahu kemana mereka pergi. Ya kan saya enggak ada urusan, saya kan urusan diri saya sendiri. Jadi saya perlu untuk mengatur hidup saya dengan waktu yang terbaik. Karena waktu ini adalah waktu-waktu di mana kita harus mengaturnya karena jahat. Kembali lagi bahwa orang tua yang punya anak yang sudah diserahkan kepada negara itu tidak boleh komplain. Nanti biar negara yang urus membela bagaimana aja. Bagus kan? Dihukum semua itu. Ada letkol, ada kapten. Loh, gak tahu kenapa ya. Itu saya gak tahu itu kasus tapi itu jahat. Ada lagi dosen yang dibunuh di Semarang oleh polisi. Tapi kembali lagi, ada simulasi itu mutilasi. Di mana Depok atau apa itu? Waduh, hidupnya seperti kita terancam ya. Nah untuk keadaan seperti ini, maka kita perlu untuk kembali ini kehendak Tuhan yang harus kita atur hidup kita seperti apa. Ayat 17. Sebab itu janganlah kamu bodoh. Bilang teman sebelah, jangan bodoh. Dari ibadah ini membuat kita pintar. Tepuk tangan. Tuhan mau menyatakan kehendaknya, keinginan hatinya. Dia maha tahu segala-galanya. Dia mengerti, dia paling jago untuk memberitahu kepada kita. Jalan ini, jalan itu, jangan sana. Engkau begini, aku begitu. Sama saja. Sebab itu janganlah kamu bodoh. Soal kebodohan ini ada dalam Lukas 12 diceritakan sebagai seorang kaya yang bodoh. Saya heran juga orang kaya kok bisa bodoh ya. Dia kaya kok. Masa dia bodoh? Karena dia pintar, dia kaya. Tapi kenapa Tuhan berkata bodoh? Karena tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Dia berkata kepada dirinya, Lukas 12, jangan usah baca lah. Mengerti aja deh. Hei jiwaku. Nah ini bicara kepada diri, renungkan. Hei jiwaku, engkau punya semua. Padahal yang punya siapa? Siapa Pak? Kalau saudara punya istri itu bukan saudara punya, itu Tuhan yang punya. Kok enggak ada amin ya? Amin. Kalau saudara punya
punya kekayaan itu bukan engkau punya, itu titipan. Tapi orang kaya ini bilang, hei jiwaku, engkau punya semua. Karena engkau yang usahakan semua. Ini kebodohan ini. Lalu terus bersenang-senanglah. Bukan beribadahlah, bersenang-senanglah. Puaskanlah dirimu, nikmatilah hidup ini. Mumpung masih ada kesempatan. Begitu dalam keadaan berhayal, itu kan masih berhayal loh saudara-saudara. Coba baca Alkitab itu benar, itu masih berhayal. Yesus berkata, adalah seorang kaya, itu kan perumpamaan. Bahwa kita jangan seperti itu. Udah ada amin ya, heran. Ini macam goyang ini. Itu dalam hayalan saja sudah begitu, apalagi kenyataan. Jadi kalau kita mimpi-mimpi yang buruk, yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, Tuhan bilang malam ini juga ku cabut nyawamu daripada bikin repot orang lain. Malam ini juga ku cabut nyawamu. Lalu untuk apa semua yang kamu miliki, Bung, Usi, Tante, Encim? Untuk apa semua? Dengan kata lain, semua yang kita dapatkan dari Tuhan nanti atau sudah ada atau akan datang, itu harus memuliakan Tuhan. Harus dipakai sebagai sarana untuk memuliakan Tuhan. Domba itu adalah milik orang Israel, dibawa ke bait Allah, dikuduskan untuk menyembah Tuhan. Dan Yesus adalah anak domba Allah. Itu disiapkan oleh Bapa di sorga untuk kita. Tepuk tangan. Makanya Natal itu coba larilah ke Golgota. Jangan ke kandang Bethlehem. Golgota itu intinya di situ. Jadi Tuhan berkata, untuk apa semua itu nanti kalau engkau hanya egois. Dengan kata lain, ayat 17 berkata, 17 ayat 17. Apakah yang ada? No. Dari Efesus tadi. Dari Efesus. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Usahakan. Berarti ada, bisa saja kemungkinan melenceng. Tapi usahakanlah. Tuhan, hari ini saya mau mengerti engkau. Nah, di dalam pengertian seperti itulah ada 5 hal saya mau kasih tahu sebagai tips saja. Di dalam kehendak Tuhan ada rencana Tuhan. Taruhlah dalam hatimu hari ini. Rencana Tuhan tahun ini saya berbahagia. Yang kedua, ada tuntunan Tuhan. Tahun ini Tuhan akan menuntun saya untuk hal-hal yang Tuhan perlihatkan betapa hebatnya engkau sebagai anak Tuhan. Yang ketiga, seizin Tuhan. Entah itu suka atau duka, pokoknya itu bergulir dalam hidup. Pasti Tuhan tahu sejauh mana aku mampu menahannya, sejauh mana aku kuat. Dalam kelemahan, kuasaku dinyatakan. Seizin Tuhan terjadi. Jadi jangan mengeluh, di sini intinya jangan mengeluh. Ku bersyukur padamu. Wow, sedap. Fals tapi jalan terus saja. Itu lebih bagus daripada sama sekali tidak. Lalu yang cilaka lagi yang terakhir, kalau kita tidak mau ikut dalam planning Tuhan, tidak mau dalam tuntunan Tuhan, tidak mau di dalam seizin Tuhan. Lalu pada akhirnya Tuhan bilang, ya sudah, aku buang engkau. Hal buang ini yang saya tidak setuju. Janganlah Tuhan buang saya. Daud pernah berkata, Tuhan, janganlah engkau membuang rohmu dariku. Saudara, kalau kita datang ke gereja itu masih ada Roh Kudus bicara. Ingat Tuhan, ingat gereja. Ada hati nurani enggak? Ada sinyal begitu enggak? Kalau sudah enggak ada lagi, udah mati. Bahaya loh.
Lebih ada, doa. Ini dunia makin rusak. Cepat doa saja. Doa buat anak, cucu, istri, anakmu, semua segala macam. Doa bagaimana? Nanti Tuhan tuntun. Jangan bikin buku doa sendiri. Doa makan, doa tidur. Itu tidak bisa. Doa itu tidak boleh begitu. Doa itu harus, hari itu apa? Bukan doa di ketik-ketik bikin job description begitu. Nggak bisa. Doa itu lahir dari orang Ambon tuh kalau jalan ya, begitu tercontoh begitu ya. Aduh mama, dia enggak bilang, aduh Tuhan, enggak, mama. Enggak apa-apa, itu otomatis. Enggak dilatih, memang begitu. Aduh mama, kenapa enggak aduh papa? Sio mama, kok enggak siomay? Jadi marilah kita mengikuti kehendak Tuhan. Dan ada dua orang di dalam Alkitab yang saya mau sentuh saudara untuk mengerti, yaitu Abraham. Mereka diberkati oleh Tuhan dan berbahagia karena Abraham adalah orang yang mengikuti kehendak Tuhan. Disuruh keluar dari negerinya Ur Kasdim, pergi ke tanah yang tidak tahu di mana. Dia ikut saja tuh. Dia tahu bahwa yang tuntun dia itu adalah Tuhan. Pasti Tuhan akan kasih tahu clearnya, jelasnya di mana. Tapi secara logika, kemana pergi? Jangan tanya-tanya, jalan aja. Saya kadang-kadang pikir Abraham itu dia berpikir enggak ya? Sekarang keluar dari negerimu, bapakmu Tera, pergi ke negeri yang ku janjikan kepadamu. Dia tidak bilang, di mana Tuhan? Dia ringkas semua itu. Barang-barangnya dengan budak-budaknya, hamba-hambanya berjalan. Hambanya tanya, kemana bos? Jangan tanya-tanya. Bos di atas yang ngatur. Itu sesuatu yang kadang-kadang Abraham boleh. Tapi pada akhirnya Tuhan berkata, engkau akan kujadikan berkat bagi semua bangsa di dunia. Saudara tahu semua agama mengerti Abraham itu bapak orang beriman. Haleluya. Amin. Dampak dari Abraham itu semua orang beragama. Semua orang beragama. Karena apa? Tindakan Abraham itu ikut Tuhan saja. Kehendak Tuhan jadi. Kadang-kadang ada masalah-masalah. Anak belum lahir segala macam. Ngambek. Tapi akhirnya jadi juga. Tapi masalah juga. Tapi semua seizin Tuhan. Menurut keturunanmu. Seluruh bangsa diberkati. Siapa keturunan Abraham? Bukan Ishak, bukan Yakub. Tuhan Yesus lahir Natal kemarin. Dan Tuhan Yesus melaksanakan kehendak Bapa. Kalau boleh cawani lalu daripadaku. Boleh enggak Pak? Enggak boleh. Yes. Ikut kehendak. Abraham, Ishak, Yakub. Yakub keluar Yehuda. Yehuda Yesus. Secara manusia, Bapa kalau beriman, anak-anak akan ikut dalam iman. Amin. Tadi pagi saya khotbah bersama keluargaku melayani Tuhan. Kenapa? Karena Yosua membuat keputusan seisi rumahku tetap beribadah kepada Tuhan. Dampaknya seluruh Israel ikut. Tapi kemudian jatuh lagi, tobat dan kumat. Jadi mari kita ikut Tuhan, setia aja. Ikut Tuhan. Melaksanakan apa yang menjadi kehendak Tuhan membuat kita berbahagia. Orang lain diberkati. Amin. Lalu yang kedua Maria. Maria itu bukan melaksanakan tadi, tapi menjadi anak Tuhan yang menjalankan tugas yang diberikan oleh Tuhan, yaitu melahirkan Yesus. Lalu Maria berkata, sesungguhnya aku ini hamba Tuhan. Terjadilah padaku kehendakmu. Jadi Maria itu berbahagia karena dia melakukan tugas. Saya berdoa supaya saudara-saudara yang ikut kebaktian hari ini,
ada dalam melaksanakan kehendak Tuhan, tapi tugas pokok. Saya tugas pokok bukan gembala, saudara-saudara. Bukan. Saya penginjil dan guru. Bukan dosen, dosa sendiri. Di Alkitab itu tidak ada dosen. Karena dosa sendiri. Tapi guru itu guru jemaat. Jadi tidak boleh sombong. Karena engkau juga jemaatnya Tuhan. Itu pengertian saya paling begitu. Jadi saya tidak pernah silau dengan doktor, gelar, profesor. No. Hamba. Maria bilang, sesungguhnya aku ini hamba Tuhan. Jadilah padaku firman-Mu itu, perkataan-Mu itu. Jadi hamba Tuhan itu karena Tuhan yang berfirman dalam hati. Jadi kita semua adalah hamba Tuhan. Tepuk tangan. Ini bisa terus Nadi? Bisa, moso. Mereka belum makan loh. Dan untuk melaksanakan dan tugas pokok yang Tuhan berikan, itu harus ada dalam interaksi sosial. Nah di sini yang ketiga adalah bertumbuh. Saudara kalau mau jadi dewasa harus interaksi. Kalau ke gereja, WL suruh nyanyi ya nyanyilah. Jangan diam. Nah, itu kan tugas WL nyanyi buat saya, hibur saya. Nggak bisa, nyanyilah. Karena itu adalah dorongan-dorongan untuk dituntun dalam kehendak Tuhan untuk memuji dan menyembah. Amin. Jadi harus bereaksi, berinteraksi dalam kehidupan komunitas anak Tuhan. Kan sudah pindah dari gelap kepada terang. Kayak laron. Laron itu kalau dia lihat terang, dia di situ. Bertumbuh. Bilang buat temanmu bertumbuh. Nah untuk bertumbuh lah, ini poinnya isi khotbah saya. Pemicunya lama ya. Ya memang. Kalau khotbah itu pendahuluan memang harus kena dulu baru isinya. Mazmur 1, buka. Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai 6, itu menjadi poinnya. Jadi yang pertama mau berbahagia laksanakan kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan umum. Tapi kedua mau berbahagia tugas pokok. Sebagai bapak rumah tangga jadi imam. Pendoa, topang itu anak-anak untuk ikut Tuhan. Jangan dibiarkan, kamu sudah besar cari sendiri. Nggak bisa, memang cari uang gampang. Cari Tuhan lebih gampang. Karena ada ininya. Ada buku pintarnya. Kok ada tepuk tangan ya? Mazmur 1. Bacalah. 1, 2, 3. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Dan yang tidak berdiri di jalan orang berdosa. Dan yang tidak duduk dalam kumpulan orang pencemooh. 2. Tetapi kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. 3. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. 4. Bukan demikian orang fasik, mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. 5. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. 6. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar. Tetapi jalan orang fasik menuju kepada kebinasaan. Ini pendewasaan. Mau tahu dewasa rohani, bergaul dengan pemabuk. Iya Pak. Bapak setuju enggak? Kalau mau dewasa rohani bergaulah dengan orang pemabuk. Engkau akan jadi mabuk dan engkau. Tapi kalau engkau bergaul dengan dia, engkau bisa bawa dia untuk tidak mabuk lagi dan bertobat. Itu engkau hebat. Dan untuk itulah engkau punya kedewasaannya, kualitas imannya begini. Jadi bukan
di menara doa. Oh, nah itu bukan dewasa, anak-anak itu. Kita harus mampu untuk mengatasi gelombang situasi hidup sosial kita dengan berdiri tegak seperti pohon tadi yang tertanam. Tidak bisa terombang-ambing. Ini sekarang nih banyak toleransi. Saya enggak terlalu suka dengan toleransi itu. Enggak. Ini tadi dibilang jangan apa? Pejemok segala macam. Enggak bisa. Bergaul tapi yes di atas yes, no di atas no. Oh, bukan orang pemerintah ya. Mari kita kembali kepada firman Tuhan lagi. Mau berbahagia, inilah pertumbuhannya. Kita mulai dari ayat yang ketiga. Yang ketiga dulu deh. Ayat 4. Demikianlah orang fasik. Coba 5. Oh. Kembali lagi. Saya 3, 2, 1. Nah ini dia. Saya mulai dengan negatif dulu. Kalau khotbah biasanya negatif baru positif. Kalau positif lebih dulu negatif. Terakhir negatifnya dibawa pulang cilaka. Ya, ya maaf aja ya saya suka mengajar untuk khotbah. Jadi khotbah itu harus negatif lebih dulu baru positif, bukan positif baru negatif. Karena yang terakhir itu yang dibawa pulang. Jadi kita kembali kepada yang negatif dulu. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Berjalan menurut nasihat orang fasik, berjalan. Kalau berjalan itu perilaku. Buka HP kan, kesukaan kan. Hari ini Prabowo kirim duit enggak ya? Makan gratis enggak ya? Mari kesukaan kita akan firman Tuhan. Kata Daud, seperti madu di lidahku. Itu gambaran-gambaran bahwa manis kau dengar Tuhan dan hatiku bersuka namu. Bukan baca saja, renungkan. Tuhan, bacaan ini buat saya apa? Aplikasinya gimana? Tuhan kasih tahu dulu. Siang dan malam. Gambaran dari siang dan malam itu artinya rotasi hidup. Kemarin ada yang bilang kepada saya di warga saya, "Opa, kenapa? Ini nanti kan besok ini habis Natal, tahun baru, Imlek, Isra Misro kemarin, terus puasa Ramadan. Ini nanti satu hari Opa, semua jadi satu dan kiamat." Saya bilang, dari mana itu? Iya, ada yang ramal begitu. Saya bilang, jadi juga ya. Semua jadi satu. Oh, berarti Tuhan mau semua umat itu menyembah Dia. Jadi tidak ada lagi agama Islam, agama Buddha, agama Kristen, agama ini, agama itu, agama enggak. Semuanya menyembah Dia. Jadi satu. Mau kemana nih? Nah, Yesus lah. Kan yang hidup kan Yesus. Pemimpin agama yang lain semua sekarat dikubur kan. Tapi Yesus kan bangkit. Ada dia. Saya bilang betul. Saya bilang setuju, saya setuju. Maksudnya apa setuju? Iya, tidak ada lagi. Saya mau sholat Pak. Enggak ada. Kita sudah semua sama. Cuma tinggal bagaimana sekarang. Bapak mau sholat di mana? Siapa yang disembah? Langsung dibilang, iya ya. Nah, mulai terbuka pikirannya. Nah, kamu yang mulai kan, bukan saya. Saya kalau kunci orang dalam penginjilan begitu, kamu yang mulai bukan saya. Kamu bilang kan, nanti agama semua dengan hari rayanya jadi satu. Lalu kamu menyembah Tuhan Allah. Iya, siapa yang bangkit dari semua yang mati tadi?
Hanya Yesus. Dia setia. Jadilah kesukaan akan Taurat Tuhan. Kenapa? Kalau saudara suka akan firman Tuhan, firman Allah berkata ayat 3, tertanam, mari 3 ayat 3. Seperti pohon ditanam di tepi aliran air. Ini gambaran tentang padang gurun. Padang gurun kalau tidak ada air mati. Kita kan di dunia ini kan seperti padang gurun. Kalau tidak air kehidupan dari Tuhan Yesus, matilah kita semua. Makanya kita digambarkan kuat karena ditanam. Bukan kita menanamkan diri. Ditanam. Jadi Tuhan telah taruh saudara ditanam di sini. Haleluya. Lalu tidak layu. Saya paling suka kalau orang ke gereja tuh. Shalom, shalom. Shalom. Ini goyang ini. Segar. Mulai dari besok masuk gereja baktian. Segar, puji Tuhan. Itu. Apa kabar? Parah. Apa parahnya? Luka. Nah ini bahaya. Ini pengaruhnya ke tempat lain. Ke yang lain bahaya. Marilah seperti pohon yang tidak pernah layu daunnya. Daun layu kan mati kan, berarti akarnya kan kena kasus, kena virus. Tapi kalau daunnya tetap segar, nah itu pohon plastik gitu. Oh enggak ada ya, biasanya ada di sini. Pohon plastik biasanya tetap segar, tapi setelah dilihat enggak ada akarnya. Janganlah seperti itu. Segarnya karena ditanam di air, tepi air dan daunnya tidak pernah layu, apa saja yang diperbuatnya. Mau berhasil? Mau diberkati? Yang pertama, hiduplah dalam kehendak Tuhan. So, yang kedua, laksanakan tugas yang Tuhan berikan. Diam-diam lakukan saja sebagai hamba Tuhan. Yang ketiga adalah bertumbuh dari dewasa. Dan kedewasaan biasanya ada buahnya. Dan buahnya adalah orang lain diselamatkan. Orang lain percaya Yesus. Orang lain bisa ikut engkau menjadi teladan dalam hidup ini. Amin. Tuhan mau bentuk kita bagaikan bejana. Siap dibentuk. Mari kita bangkit berdiri. Hari ini saya putuskan mengajar tadi. Bukan khotbah, mengajar. Karena waktunya seperti waktu kelas. Dan saya bukan dosen, saya guru jemaat. So, nyanyi lagu itu. Bagaikan bejana siap dibentuk. Mau siap dibentuk? Angkat tangan. Ya, itu sih. Siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu, dengan urapan kuasa rohmu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku halal dalam rumahmu. Inilah hidupku di tanganmu. Bentuklah seturut kehendakmu. Pakailah sesuai rencanamu. Ku mau sepertimu Yesus, mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan mau sepertimu Yesus,
yang menanggapi kebenaran firman Tuhan ini. Engkau mau hidup dalam kehendak Tuhan. Engkau juga mau melakukan tugas khusus yang Tuhan berikan. Yang orang lain tidak tahu. Engkau mau menjadi alat Tuhan seperti Maria. Lalu engkau juga mau bertumbuh untuk mengerti. Oh, ternyata Tuhan ini mendewasakan saya dengan kehidupan. Musim hidup yang seperti ini mengawali tahun 2026. Dan saya bersyukur bahwa saya akan diberkati. Apa saja yang kuperbuat pasti berhasil. Dalam pengertian bukan materi, tapi engkau bisa menangkan keluargamu, saudaramu, temanmu untuk kenal orang-orang yang berbahagia yang di dalam hanya dalam Tuhan Yesus Kristus. Di luar itu engkau mengalami kehancuran. Layu seperti sekam. Hari ini ada, besok lenyap dan tidak tahu kemana arahnya. Tapi kita arahnya tahu. Kita mendapat perkenanan Tuhan. Yang menanggapi firman Tuhan mau maju bilang, Tuhan ini hidupku, aku mau hidup dalam kehendak-Mu. Aku mau bertugas seperti hamba Tuhan dalam arti hanya Tuhan dan saya yang tahu. Lalu kemudian saya mau bertumbuh untuk menjadi dewasa. Berbahagialah engkau. Maju ke depan. Ku mau seperti-Mu Yesus, sempurnakan selalu. Jangan nyanyi tapi lakukanlah. Maju ke depan yang mau didoakan. Demuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu Yesus. Ku mau seperti-Mu Yesus. Disempurnakan selalu dalam genap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu Yesus.
disempurnakan selalu dalam senang jalanku, memuliakan namamu. Ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam senang jalanku, memuliakan namamu. Ku mau sepertimu, mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam senang jalanku, memuliakan namamu. Ku mau sepertimu, mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam senang jalanku, memuliakan namamu, memuliakan namamu, namamu. Berikan kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Saya persilahkan Bapak Ibu untuk duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Diberkati dengan firman di siang hari ini Bapak Ibu Saudara. Saya mau lihat tangan-tangan yang diberkati. Puji nama Tuhan. Terima kasih Bapak Pendeta Ruben atas firman yang disampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Kemudian kita akan sama-sama memberikan persembahan umum Bapak Ibu Saudara. Saya persilahkan Bapak Ibu boleh mempersiapkan persembahan. Dan bagi yang bertugas saya undang untuk maju ke depan. Baik, sebelum kita akan sama-sama memberi, kita akan bersatu dalam doa. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang menguatkan kami di siang menjelang sore ini. Kalau sebentar kami juga akan memberikan persembahan. Kiranya Tuhan, Kau yang memberkati persembahan ini, tangan-tangan yang memberi dan tangan-tangan yang akan mengelolanya Bapak. Biarlah persembahan ini menjadi sarana memperluas kerajaan-Mu di tempat ini Bapak. Terima kasih Bapak, kami siap memberi dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Selamat memberi Bapak Ibu Saudara. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan raja wali. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan raja wali. Bagai raja wali melintasi gunung tinggi, bagai raja wali melintasi
Kami mengucapkan terima kasih untuk setiap persembahan yang Bapak Ibu boleh berikan. Tuhan Yesus memberkati. Kemudian saya rindu bertanya, apakah di antara Bapak Ibu Saudara ada yang baru pertama kali hadir beribadah di GBI GPS? Boleh angkat tangan? Adakah? Tidak ada ya Bapak Ibu ya, semuanya jemaat yang setia ya, amin ya. Baik, selanjutnya kita akan sama-sama menyaksikan pengumuman yang akan disampaikan melalui multimedia. Saya persilahkan. Shalom, puji Tuhan, kita kembali berjumpa dalam program Warta Sepekan Gereja kita. Mari kita melihat dan menyimak bersama setiap karya dan penyertaan Tuhan melalui berbagai kegiatan yang ada di gereja kita dalam News of the Week. Mari awali hari dengan doa dan persekutuan. Doa pagi AIPT dilaksanakan setiap hari Selasa dan Kamis pukul 6 sampai 7 pagi melalui Zoom meeting. Kami mengundang Bapak, Ibu, dan Saudara untuk bergabung dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku. Mari kita datang dan mengambil bagian dalam persekutuan doa dan ibadah bersama. Kubu doa dilaksanakan pada hari Rabu pukul 5:30 sore di ruang sekolah minggu. Bapak, Bu, Ibu, dan Saudara yang terkasih, mari bergabung, bertumbuh, dan tertanam di dalam KUL. KUL Dewasa Muda dilaksanakan pada hari Jumat pukul 7 malam bertempat di ruang sekolah minggu. KUL Umum 2 juga dilaksanakan pada hari Jumat pukul 7 malam bertempat di ruang JC. Sementara itu, KUL Umum 1, KUL Umum 3, dan KUL Umum 4 dilaksanakan pada hari Sabtu pukul 10 pagi. Kami mengundang Bapak, Ibu, dan Saudara untuk mengambil bagian dalam doa pagi GBI GPS pada hari Sabtu pukul 8 pagi di ruang sekolah minggu. Mari datang dan beribadah bersama, mengalami hadirat Tuhan dalam ibadah raya GBI GPS. Ibadah raya pertama pukul 10 pagi disertai dengan sekolah minggu dan GC. Dilanjutkan ibadah raya kedua pukul 1:30 siang dan ibadah raya ketiga pukul 5 sore. Sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan, persembahan mingguan dan perpuluhan dapat diberikan secara online melalui transfer ke nomor rekening yang tertera atau dengan scan QR Code yang tersedia. Demikian News of the Week untuk kegiatan gereja kita minggu ini. Kiranya setiap kegiatan membawa kita semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Salam Pentakosta ketiga. Shalom. Terima kasih Pak Ruben sekali lagi untuk firman-Nya. Sesi kedua jadi berkat lagi. Dewasa rohani ya Pak ya. Terima kasih Pak. Baik Bapak Ibu, satu lagi pengumuman tambahan. Ini ada kelas KOM 300. Khususnya bagi Bapak Ibu yang sudah mengikuti kelas KOM 200 bisa ikut kelas 300 ini. KOM itu adalah kita belajar bagaimana mengenal firman Tuhan lebih lagi, bagaimana kita menjadi hamba-hambanya lebih lagi. Dan ini adalah program 300. Bagi Bapak Ibu yang berminat untuk ikut KOM 300 bisa hubungi rekan-rekan pengerja untuk didaftarkan lebih lanjut. Baik, saya undang kita bangkit berdiri, kita berdoa syafaat. Bapak terima kasih, siang hari ini Tuhan, Kau ajarkan kami Tuhan untuk menjadi pribadi yang dewasa, untuk pribadi yang dapat hidup berbahagia karena mengikuti kehendak-Mu. Terima kasih untuk setiap perkara yang terjadi dalam firman kami Tuhan. Mampukan kami semuanya Tuhan untuk mengikuti kehendak-Mu. Terima kasih Kau terus hamba-Mu, Pak Ruben ke tempat sini Tuhan, untuk menaburkan kebenaran firman-Mu di tempat ini. Biar hamba-Mu Tuhan terus boleh berjalan dalam kasih karunia-Mu, dengan hikmat marifat yang berasal daripada-Mu Tuhan, terus memberikan pencerahan bagi kami semua, sehingga kami boleh diubahkan seturut firman-Mu. Terima kasih, berkati keluarganya Tuhan, berkati kemanapun hamba melangkah Tuhan, Kau jagai selalu. Terima kasih Tuhan, juga setiap jemaat-Mu yang sudah hadir pada siang hari ini, yang sudah berubah semakin dewasa, semakin mengenal kehendak-Mu dan menjadi pribadi yang berbahagia. Kami semua di dalam kendali-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami ucap syukur untuk setiap persembahan yang boleh diberikan oleh jemaat-Mu Tuhan, semua untuk memperlebar kerajaan-Mu di dunia ini.
Kami mengucap syukur untuk Indonesia Tuhan. Kami tahu Indonesia menjadi bagian milik-Mu Tuhan. Indonesia sejahtera, Indonesia yang baik Tuhan, yang penuh dengan kasih sejahtera-Mu Tuhan. Berkati Indonesia Tuhan, kami berikan shalom dan sejahtera. Pentakosta ketiga terjadi di Indonesia Tuhan. Kami juga dapatkan berkat Tuhan untuk pemimpin di Indonesia, Presiden, Wakil Presiden, segenap jajaran Menteri, TNI Polri Tuhan, semua aparatur sipil yang mengelola negeri ini, semua mereka sinergi untuk mengelola negeri dengan baik. Kami juga berdoa, mengucap syukur untuk Jakarta di mana kami boleh tinggal Tuhan. Jakarta kota yang baik, dijauhkan dari segala macam mara bahaya dan bencana Tuhan, sehingga tetap jadi berkat untuk Indonesia Tuhan. Dan kami di Jakarta semua dapat berkat yang baik. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk para gembala yang tempatkan di atas kami. Gembala sidang kami Bapak Insinyur Niko Tuhan, gembala relawan kami Pak Kiki dan gembala tempatnya Pak Bambang. Biar terus Tuhan hamba-hambamu Tuhan boleh menjadi gembala yang baik bagi kami semua dan membuat kami Tuhan berubah sesuai yang Kau maui. Terima kasih ya Tuhan untuk semuanya. Kalau sebentar kami mau berpisah satu sama lain, kami rindu untuk menerima berkat yang disampaikan oleh hamba-Mu. Ku bersyukur padamu. Ku bersyukur padamu Tuhan, sebab kasih setiamu di dalam hidupku. Anugerah-Mu besar bagiku, di setiap langkahku ku memuji-Mu. Mulutku memuji Engkau, mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Sepanjang hari ku beri penghormatan, sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Mari hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pulanglah. Lalu lihatlah berkat dari Allah Bapa. Pribadi yang tidak pernah berkekurangan suatu apapun akan memenuhi semua keperluan-keperluanmu yang akan memuliakan Dia. Kasih sayang akan tunggal Tuhan Yesus Kristus akan memberikan semangat baru bagi hidupmu untuk tetap setia, menyembah, memuliakan Dia dengan pertolongan, penghiburan, kekuatan dari Roh Kudus akan menolong kita sepanjang minggu ini. Dan apapun yang kita lakukan dalam aktivitas pasti berhasil untuk memuliakan Tuhan. Haleluya. Yang diberkati katakanlah amin. Haleluya. Bless you. Selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara. Sampai jumpa di ibadah-ibadah selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.